yang kita terima. Kita bersyukur kepada Allah bukan karena tingginya jabatan atau rendahnya jabatan yang kita miliki, tetapi sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau tidak ada Allah memberikan kehidupan, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Walaupun mata masih ada, walaupun telinga masih lengkap, anggota badan masih lengkap, tapi kalau kehidupan tidak diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Di dalam itu ada nikmat Allah yang paling besar dan yang paling utama, bukanlah nikmat kehidupan kaum muslimin sedang berhari raya yang dirahmati oleh Allah, tetapi nikmat iman dan Islam. Itulah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kalau soal hidup, makhluk pun hidup. Kalau soal hidup, tumbuh-tumbuhan pun hidup. Bahkan tenaga lebih besar daya daripada kita. Tetapi itu tidak termasuk yang disebutkan oleh Allah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu adalah iman dan Islam. Bukankah karena keimanan kita melaksanakan ibadah puasa? Bukankah karena keimanan kita melaksanakan qiyamul lail? Bukankah karena keimanan kita melaksanakan qiyamul lailatul qadar? Semua itu diminta oleh Allah dengan keimanan sesuai dengan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, bukan sekalian manusia, tetapi hai orang-orang yang beriman. Di mana-mana kita dengar apabila ada dua ayat ini yang mengatakan, pertama kalimahnya ya ayyuhalladzina amanu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan baik-baik. Sesungguhnya di dalam kalimah ya ayyuhalladzina amanu terdapat di situ dua sebab dan dua musabab. Yang pertama, kalau Allah mulai satu ayat dengan panggilan kalimat ya ayyuhalladzi, boleh jadi hikmah di sebalik itu adalah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita yang wajib kita laksanakan. Kemudian kalau ya ayyuhalladzina amanu, apabila ada kalimat yang menyebutkan sedemikian, maka ada semacam larangan yang wajib kita hindari, yang wajib kita tinggalkan. Itulah seraya kita bersyukur kepada Allah. Mulai sore hari di matahari di ufuk barat, begitu tenggelam masuk waktu berbuka, berkumandang takbir, menggema kemana-mana, sudah sampai pada pagi hari ini. Itulah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat bersertakan salam, tidak pula bosan-bosannya kita sebagai payung panji umat manusia, bukan sekedar umat Islam yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya di sini dimaknai dengan ilmu pengetahuan, ilmu mentauhidkan Rabbul Jalil, ilmu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar ilmu sains dan teknologi yang diajarkan, yang dibawa oleh beliau, melainkan ilmu ketauhidan, mentauhidkan umat manusia ini menjadi satu dan mentauhidkan ketuhanan manusia menjadi satu ketuhanan yang maha esa. Allah yang maha tunggal, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membawa umat kepada ketauhidan melainkan melalui ajaran yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Maka sepatutnya lah kita bersyukur dan bersalawat kepada baginda Nabi agar kita kelak mendapat disebut syafaat yang bisa diberikan pertolongan, di mana di hari itu la yanfa'u mal wala banun, dan di hari itu tidak ada berguna anak dan harta, jabatan dan segala macam yang kita miliki. Yang bermanfaat ketika itu adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi 1 bulan dari 12 bulan hitungan dalam bulan Hijriah di tahun 1400, tahun 1000, dari tahun 1443 Hijriah sekarang ini kita melaksanakan Idul Fitri. Artinya
kita sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan Allah sediakan 1 bulan di dalam 12 bulan menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan dan apa yang kita rayakan pada hari ini. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hari rayakan adalah karena di bulan Ramadan kita disuruh dan diperintahkan oleh Allah berpuasa 30 hari lamanya. Ayyaman ma'dudat. Allah telah wajibkan kepada kita berpuasa hanya beberapa hari. 29, 28 sampai 30, jarang terjadi 30. Yang ada itu adalah 29 dan 28 dan 29. Itu hanya sebentar. Itu hanya adalah 1 bulan. Maka dari 12 bulan yang ada, 1 bulan diistimewakan untuk kita umat manusia yang menganut Islam. Bulan disebut pengampunan, bulan syahrul maghfirah, syahrul tarbiyah, bulan pengampunan, bulan pembelajaran, bulan pendidikan. Apa yang kita dapatkan hari ini dari hasil ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang baru berlalu sekian saat? Adakah membawa kita kepada keimanan? Adakah membawakan kita kepada ketakwaan? Sebab kalau kita tidak menang, apa yang kita rayakan? Yang menanglah yang merayakan kemenangannya. Tidak perlu kita tunjuk si anu dan si anu. Cukup diri sendiri menghisap dirinya sendiri. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Yang tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Di manusia tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah ketakwaan dan keimanannya. Maka puasa tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dengan panggilan iman. Puasa tidak bisa kita kerjakan kalau tidak panggilan iman. Qiyamul Ramadan tidak bisa kita kerjakan kalau tidak panggilan iman. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allah dan Rasulnya mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma, man qama, ada 2 kalimat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi perintahkan kepada kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, harus ada ilmunya dalam beribadah. Sehingga apa yang kita tahan, menahan nafsu, baik itu nafsu syahwat, nafsu segala nafsu, harus dikendalikan, ditahan. Itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Mudah bagi kita menahannya. Kenapa? Karena sama-sama kita sama merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus. Tetapi yang kita lakukan pada bulan Ramadan akan terlihat di luar Ramadan ini. Maka pertahankanlah bagi kita yang sudah merasakan apakah itu panggilan iman kita melaksanakan perintah Allah, otomatis sudah kita beriman kepada Allah. Apakah itu atas iman kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, otomatis kita sudah beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang berhari raya yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kita ditekankan pembelajaran dan ibadah kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita sebagai makhluk kepada Khaliqnya, sebagai yang dicipta kepada penciptanya, agar dia menjadi manusia yang bertakwa. Karena tujuan dari berpuasa adalah mendidik dan melatih manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Menghindari, meninggalkan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah dilarang oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi, itu wajib kita tinggalkan karena kita sudah beriman kepada. Kalau kita bertakwa masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah, maka ketakwaan kita diragukan di sisi Allah.
Karena indallahi atqakum, indallahi atqakum, di sisi Allah bukan yang lain yang dihitung, wahai saudaraku, adalah ketakwaan kita yang bisa menjadi patokan. Selebih daripada itu tidak bisa diandalkan. Kaum muslimin sedang jamaah berhari raya dirahmati oleh Allah. Jadi setelah orang bertakwa, maka apa yang terjadi? Maka diperintahkan kepada kita penuhkan hari-hari berpuasa itu 30 hari. Kemudian setelah itu agungkanlah nama Tuhanmu dengan menyebutnya. Itu yang disebut takbir siang dan malam. Mulai sore sampai malam, sampai pagi, sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu kalimat mengagungkan, takbir, tahmid dan tahlil yang dilakukan di mana-mana, yang dilantunkan di mana-mana, sehingga menggema ke penjuru langit. Malaikat akan melihatnya, malaikat menyaksikan. Ada di antara manusia yang benar-benar takbir yang dilantunkannya itu adalah merasakan kemenangan dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Ramadan berakhir, apakah kita mampu mempertahankannya? Keimanan dan ketakwaan kita, mampukah kita sholat terus? Mampukah kita berpuasa terus? Mampukah kita qiyamul lail terus? Apa maknanya wahai kaum muslimin? Mampukah kita wanahan nafsa 'anil hawa? Mampukah kita senantiasa mengendalikan hawa nafsu kita? Nafsu untuk duniawi sehingga melalaikan kita kepada ukhrawi. Kita tinggalkan ke dunia kita, kejar keduniaan ini, kita tinggalkan akhirat. Sementara wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan ada sebagian yang melaksanakan qiyamul lail itu hanya tertentu saja. Tiba di waktu, di bulan, di keadaan mereka melaksanakannya, tapi di lain kesempatan tidak ada. Sholat sunnah yang disunahkan untuk dari 1 sampai 30 hari di 1 bulan itu adalah sholat sunnah tarawih namanya. Selain daripada sholat sunnah itu, ada sholat sunnah setelah itu adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan sebagian malam dan dari satu malam sepertiga akhir, maka diperintahkan kepada kita untuk qiyam, melaksanakan perintah Allah. Sholat itu sholat malam. Sholat malam yang dilakukan atau qiyamul lail yang dilakukan di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Qiyamul lail yang kita lakukan di waktu Ramadan itu namanya sholat tarawih. Jadi dalam hal ini, kalaulah keluar kita ini pribadi-pribadi yang bertakwa, maka ada satu perintah kepada kita. Pertama, sambungkan silaturahmi, damaikan yang bermasalah, hentikan kerusuhan. Kalau kita ingin menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita selaku anak yang dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ayah, yang dilahirkan oleh ibu, yang dinafkahi oleh ayah. Kita ini adalah anak daripada orang tua. Maka wahai saudaraku, ada di antara kita yang orang tua kita masih ada, maka cara kita berbakti kepada mereka selagi mereka masih ada, datangi mereka, jeluk mereka, salami mereka, senyumi mereka, sujud kepada mereka sebagai sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, wahai saudara. Sebab orang tua adalah pintu kita datang ke muka bumi ini. Kalau tidak ada jalan dari mereka, maka kita tidak jadi apa-apa. Ayah pun begitu juga. Maka di dalam doa sering kita panjatkan, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni waliwalidayya amin. Itu yang kita panjatkan berulang-ulang. Sesudah itu, maka kita sambung silaturahmi antara sesama kita. Jangan diputuskan. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, maka sambungkan silaturahmi yang telah putus. Jangan sampai putus barang yang ada, sambungkan yang sudah putus. Jadi
kepada anak-anak. Kita ini semua anak bagi orang tua. Kalau kita merasa masih punya orang tua, kalau kita merasa masih punya bapak, masih punya ibu, apa tindakan kita kepada mereka selagi mereka masih ada? Maka Ramadan mengajarkan kita untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Bukan Ramadan berlalu, cara bicara kita kepada orang tua masih tetap sama. Kalau kita terlalu dan sering seperti itu, maka kita takut akan termasuk golongan anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak akan masuk surga anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita anggap mereka adalah sampah. Bahkan ada sebagian manusia yang sanggup mengantarkan kedua orang tuanya ke panti jompo karena sudah susah untuk memeliharanya. Tetapi kalau ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sampai mereka berbantah-bantah dengan itu dan memutuskan silaturahmi antara keduanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian, kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, maka berbakti pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di muka bumi ini ridha Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Apapun pangkat kita sebagai anak sekarang, baik kita anak sudah jadi ini, jadi itu, jadi itu, jadi ini, tetapi pangkat dan kedudukan kita di sisi orang tua adalah anak. Apabila kita membantahnya, tetap kita menjadi anak yang durhaka. Fala takul lahuma uffin, fala tanharhuma. Dan jangan kau mengucapkan satu kata pun, pun tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Apalagi sampai tanharhuma, menghati keduanya. Itulah perintah yang ada pada kita. Kalau kita merasa insan yang sudah keluar dari Ramadan, kemudian Allah perintahkan sesuatu yang wajib, bukan saja di bulan Ramadan. Salat sunat bagi laki-laki diwajibkan di masjid. Bagi kita merasa laki-laki yang ada bermukim di negeri ini, bermukim di kampung ini, maka kerjakan, amalkan panggilan yang dipanggil oleh Allah melalui muazzinnya. Laksanakan perintah Allah 5 waktu sehari semalam. Jangan karena kita bulan Ramadan saja sholat betul-betul melaksanakan sholat, sampai kita takut melupakannya, takut meninggalkannya. Tapi di luar Ramadan kita meninggalkan sholat itu seolah-olah tidak ada wajibnya bagi kita, padahal itu wajib ain bagi kita, tidak bisa kita tinggalkan. Apabila kita meninggalkan berdosa. Kaum muslimin sedang berhari raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dianjurkan kepada kita tertanam sifat takwa dari hasil puasa yang kita kerjakan tadi. Maka bagi kamu, bagi kita, bagi diri ini yang sudah memakai aturan Allah, maka tutuplah auratmu, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena itu wajib bagi kita, bukan sunnah hukum. Kaum muslimin sidang berhari raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah menurunkan berkahnya ke negeri kita ini, supaya Allah menurunkan karamahnya kepada negeri kita ini, keberkahannya. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau, apabila ada di suatu negeri itu yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaikumul bab, 'alaikumus salam. Allah akan bukakan pintu-pintu kenikmatan, pintu langit untuk menurunkan nikmat-nikmat Allah kepada negeri itu. Maka apapun yang kita lakukan diberkahi semua. Dan jangan lupa terakhir, di dalam hal ini kita jaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Jangan sampai pecah belah karena perselisih paham. Wasyawirhum billati hiya ahsan, dan bermusyawarahlah kamu apabila terjadi perbedaan pendapat. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat sedikit kita sudah menjadi berpisah atau terputus tali silaturahmi, sehingga kita tidak lagi berhubungan, tidak lagi bertutur sapa. Bagi istri, ingat bahwa istri surganya ada di suami. Kalau suaminya itu selagi suami masih berjalan di jalan yang benar, kalau suaminya tidak berjalan lagi di jalan yang benar, maka boleh dihindari. Dan kepada istri, kepada suami, surga kita adalah ada di telapak kaki ibu. Bagaimana dengan kalau orang tua kita sudah mendahului kita? Doakan mereka, minta ampunkan mereka, agar Allah ampunkan mereka. Karena dari mereka kita ada. Jangan
tinggalkan setiap doa. Kapan doa anak yang soleh? Itu waktu dia sholat. Kalau tidak sholat, dari mana datangnya doa anak yang soleh? Wahai saudara, maka penekanan dalam khutbah ini adalah penekanan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Allah memerintahkan kebaikan, tidak ada berlebihan bagi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau Allah
Bu, ulan yang yan. Ujung ada bu. Dabuh dan dabuh. Ini ngah, terus ni bu ke. Ya, ya dong. Tengok kan, nampak yang ada. Nampak muka.